Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini di tengah suasana Hari Raya Idul Adha kita bisa berkumpul ya di ruang Zoom ini dalam rangka belajar bareng dalam kelas menulis muslimah bersama eh, MLC ya, Muslimah Learning Community. Muslimah Learning Club ya, malah lupa. Ya, baik. Sebelumnya mari kita awali dulu kelas kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga dengan diawali dengan Al-Fatihah ya, kelas kita ini menjadi kelas yang berkah, penuh manfaat dan bisa menjadi sarana kita untuk lebih dekat kepada Allah tentunya. Baik, eh, dan tak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, terima kasih ya kami ucapkan kepada Mbak Citra, Mbak Sistri, Mbak Venita, dan juga Mbak Muni yang sudah hadir on time siang ini. Baik, siang ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Dr. Fadila Nurisa, spesialis penyakit dalam Vinasim ya. Beliau ini alhamdulillah aktif menulis, khususnya sekarang aktifnya menulis di KBM. Nah, ini juga ada Amah Enggar, selamat bergabung. Dan kemarin beliau kita sempat ngobrol dulu ya di di chat begitu. Beliau menyampaikan ternyata bisa ya kita menghasilkan dari menulis. Dari KBM itu beliau sempat spill ya berapa penghasilan yang didapat kalau tulisannya itu masuk ke dalam best ya kalau di buku cetak itu best seller gitu ya. Nah, kalau di KBM itu juga ada yang model seperti itu. Bisa sampai 1, juta juga ya teman-teman. Nah, ini kan sangat menarik ya bagi kita yang bisa jadi masih punya waktu luang untuk bisa mengasah skill menulis kita sehingga dari skill menulis itu kita bisa menghasilkan punya penghasilan. Dan bayangkan ya, menakjubkannya itu kan Dokter Fadila ini seorang spesialis ya, dokter spesialis penyakit dalam. Namun beliau masih sempat untuk menulis gitu. Jadi biasanya beliau itu menulis di perjalanan menuju rumah sakit atau pulang ya dari rumah menuju rumah sakit. Nah, waktu 1 jam ataupun 2 jam dalam perjalanan itulah beliau bisa menulis cerita atau novel. Dan alhamdulillah ya kita tahu ya kalau dokter itu penghasilannya besar ya. Namun ya begitu ketika seseorang produktif menulis, seseorang fokus begitu ya, mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang menghasilkan, insya Allah juga tetap akan menghasilkan. Nah, ini sambil menunggu beliau, saya juga perkenalkan diri lah ya. Saya Siti Maulina, lahir di Pekanbaru ya, lebih kurang 37 tahun yang lalu. Saat ini saya tinggal di Sleman, Yogyakarta, sebagai seorang istri dan juga ibu dari seorang anak usia 7 tahun. Dan kesibukan saya sehari-hari ini ya, kami tinggal di rumah tahfidz sehingga kami juga mengajar di sini, mengajar anak-anak seperti TPA begitu ya, menghafal, belajar Al-Quran. Dan yang menghubungkan saya, Dr. Fadila, dan juga Mbak Muni, begitu ya, selaku founder dari Muslimah Learning Club ini, adalah kita sama-sama waktu itu terlibat dalam proyek pengumpulan dana untuk wakaf tanah pesantren Darussolihat. Ya, bagi yang pernah tinggal di Jogja, daerah-daerah UGM, Sleman gitu ya, Pogung, tentu tahu ada sebuah pesantren ya, pondok pesantren mahasiswi bernama Darussolihat yang dibina oleh Ustadz Syatori Abdul Rauf dan juga Ustadzah eh, Mas Biha.
Nah, ya alhamdulillah kami juga alumni dari sana ya, sehingga bisa waktu itu bisa buat sebuah kegiatan lah begitu. Dan alhamdulillah berlanjutlah kegiatan itu. Walaupun sempat vakum ya sama Muni ya cukup lama. Namun alhamdulillah dari Dokter Fadil juga ya inisiasinya untuk memulai lagi ada webinar. Akhirnya kita adakan webinar siang hari ini. Nah, untuk webinar-webinar sebelumnya, teman-teman juga bisa simak ya di YouTube kita, YouTube Muslimah Learning Club atau MLC. Di sana kita sempat mengadakan kajian fikih, kajian eh, kajian ini ya, kajian Ramadan ya waktu itu. Tentang Al-Quran. Kita juga ada kajian kesehatan bersama Dr. Aisyah Nurastari, SPOG. Terus sempat juga dengan Ustazah Arimami ya tentang membahas tentang pendidikan anak, Ustazah Septiana Puspasari itu juga sarjana psikologi kita bahas tentang parenting. Jadi bisa ya nanti disimak, dicek di ininya kita di YouTube-nya kita. Alhamdulillah Dokter Fadila sudah hadir di tengah-tengah kita. Oh oke, Amah Enggar lagi kurang fit ya. Ya kita doakan ya, Amah Enggar dan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit bisa diberi kesehatan. Oke, Alhamdulillah kita sapa dulu ya. Di sini ada Dokter Fadila. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah. Ini apa ya, agak batuk dikit. Agak sakit dikit ya? Ya Allah. Iya, flu Flu ya Allah. lagi musim. Lagi ini ya perubahan cuaca ya Bu Dokter ya. Iya, Oke, Syafakila buat Bu Dokter. Tapi ini siang ini bisa ya membersamai kita-kita ya. bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Oke, Bu Dokter ini sudah hadir 8, berapa orang ya kita ya? 8 ya. 6 orang yang insya Allah siap belajar. Dan ini sudah kita rekam juga, nanti kita posting di YouTube sehingga bisa lebih banyak lagi yang menyimak. Selanjutnya kami persilahkan ya langsung Bu Dokter ya. Oke. Baiklah teman-teman, mari kita simak bersama, dipersiapkan alat tulis dan alat tempur untuk belajarnya ya. Dan kita luruskan niat siang ini belajar lillahi ta'ala bersama Bu Dokter Fadila tentang cuan lewat tulisan. Kepada Bu Dokter Fadila Nurisa, spesialis penyakit dalam Vinasim, kami persilahkan. Ini share link ya berarti. Oh iya, ini dulu. Bisa langsung share nggak Bu Dokter? Belum ya? Oh ya, sebentar. Macos, ya. Share screen. Bisa kayaknya. Udah, udah belum ya? Belum. Udah. Nah, oke, udah. Ya ini sebenarnya kita sharing aja ya sifatnya. Judulnya kena sekarang ini yang pertama kita kenapa kita tuh harus menulis buku. Jadi ini judulnya yang awalnya tetap kayak motivasi menulis dulu ya. Ceritanya ini nanti mungkin kita sambung-sambungan gitu, bersambung. Ada beberapa materi. Pertama kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Terus ini saya Fadila Nurisa, spesialis penyakit dalam Vinasim itu kayak gelar kehormatan gitu. Nanti insya Allah bulan ini ya Juni tanggal 27 konvokasinya di Bali. Ini koas sama S1-nya saya di UGM, terus untuk
spesialisnya dari UB, kerja di Rumah Sakit RSUD Serengat, RSU Aminah sama Anissa. Untuk media sosialnya ini Dr. Fadila sama Nurisa Purwito. Juga ada website tentang kesehatan, judulnya drdila.com. Di situ nanti bisa tanya-tanya tentang kesehatan. Hobinya yoga, nulis, sama melukis. Kalau di aplikasi KBM, saya pakai nama pena ya. Nama penanya itu Nurisa Purwito. Jadi basic saya ini awalnya penulis artikel ilmiah. Ini adalah artikel Suara Pernefri. Saya nulis di sini kayak buletinnya penyakit dalam yang bagian ginjal hipertensi. Terus ini nggak kelihatan kalau dipindah-pindah slide-nya, Bu. Terus gimana ya? Kayak ini di depan aja gitu, di cover mengapa harus menulis buku aja ini baru. Oh, terus gimana ya? Kalau gini kelihatan. Ini baru baru jalan ini. Oke, udah. Ini Udah, udah. Berarti mungkin nggak bisa digedein gini ya. Kalau di slideshow nggak kelihatan ya? Enggak, ya. Oh, tadi di slideshow ya soalnya ya. Iya. Nggak kelihatan tadi. Gini aja Ini kayak. juga sekarang nggak kelihatan. Ini kelihatan kalau kayak gini. Baru di, mm-mm, baru Tapi kelihatan. bisa pindah-pindah nggak? Bisa. Udah pindah ya? Udah pindah. Ini saya jadi kontributor tetap majalah Pagdi cabang Malang. Di situ buletinnya penyakit dalam untuk cabang Malang. Ini kurang terang nggak ya? Enggak kayaknya ya. Oh, sebentar. Terus habis itu kalau misalnya ini sebentar ya. Kayaknya kurang terang. Aku nyalain lampu dulu aja kali ya. Halo, ini maaf ya belum bisa pakai virtual background. Soalnya ini untuk di laptop belum mindahin virtual background-nya. Lanjut lagi ya. Terus habis jadi kontributor tetap di majalah Padi Cabang Malang. Jadi awalnya ini saya emang karena basicnya nulis-nulis ilmiah gitu, saya bikin website yang di situ tuh bisa tanya-tanya tentang kesehatan. Banyak jawab-jawab untuk misalnya ada pasien yang tanya atau misalnya dari perawat-perawat kayak gitu juga saya jawabin di sini. Terus setelah 3 kali menerbitkan antologi itu saya menerbitkan buku sendiri. Judulnya Diari Belajar Muslimah. Antologi itu kayak kumpulan cerita. Ada yang kumpulan cerpen, ada yang kumpulan kayak cerita nyata gitu kayak kisah-kisah kita, misalnya cerita tentang aku sekolah gitu. Antologinya ada antologi cerpen, antologi kayak cerita-cerita yang LPDP gitu, terus juga antologi kisah-kisah perjuangan sekolah kayak gitu. Terus habis itu setelah itu malah saya lebih senangnya nulis fiksi. Ya beberapa novel saya ada yang bestseller di aplikasi KBM ya. Ini bestseller, meskipun namanya bestseller tuh bestsellernya dihitungnya per hari. Jadi KBM itu kayak suatu platform menulis yang dia itu kita bisa nulis di sana, terus habis itu kita dapat uang dari sana kalau ada yang unlock dari tulisan kita. Unlock itu kayak bayar koin. Jadi nomor 1 sampai 10 itu biasanya dia itu bisa bisa dibaca sendiri. Kita bisa baca, tapi kalau misalnya udah bab 11 ke atas itu nanti di ini dikunci, dikunci.
Jadi kita nggak bisa baca kecuali kita itu nanti kayak buka kunciannya itu. Nah, di sini mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, itu kita bisa menulis cerpen di sini. Atau kok bukan cerpen apa novel. Jadi di sana yang laris itu novel, terutama itu kayak semacam drama-drama rumah tangga gitu, terus sama novel-novel romans. Nah, sebenarnya sih saya juga kalau misalnya nulis roman itu dulunya nggak bisa, tapi karena ya yang di situ larisnya itu ya ya udah saya nulis itu juga. Tapi ternyata juga bisa dan ada yang baca juga dan beberapa tulisan saya juga ada yang apa namanya VIP FYP gitu kayak di situ kita bisa diiklanin di TikTok atau di Facebook kayak gitu. Ya ini nanti mungkin lebih ke arah ini ya kalau mau cuan dari menulis aplikasinya ini. Cuma ini memang harus bertahap ya, kayak lama gitu untuk kita tuh bisa mendapatkan pendapatan dari platform ini. Tapi ya lumayan sih, saya juga ngerjainnya itu mulai bulan apa ya, bulan sekitar Oktober. Oh ya, ya. Jadi saya ngerjain itu sekitar Oktober. Oh, tapi yang bawa korban di situ tuh. Tapi setelah bulan Oktober itu saya menulis, itu mulai ada yang masuk ke tempat kita kan masukin kayak rekening gitu di situ. Jadi mulai dari bulan Oktober itu nanti bisa gajian kayak gitu. Saya masuk itu pertama cuma berapa belas ribu gitu. Terus habis itu ya nanti bertahap naik naik naik. Kalau misalnya ada yang baca, tapi kalau nggak ada yang baca ya nggak ada yang buka juga sih. Nggak bisa apa kalau nanti istilahnya ada cara-cara gimana kita bisa cuan dari platform ini. Tapi itu mungkin nanti di materi-materi berikutnya ya. Sekarang yang pertama, oh ya ini buku dulu yang udah saya tulis. Jadi untuk cetak ada saya menerbitkan 3 buku antologi. Yang pertama yang sama teman-teman saya LPDP, yang kedua itu kayak cerita pengalaman pribadi gitu, yang ketiga fiksi. Yang cetak ada satu lagi yang buku solo yang di Hari Belajar Muslimah itu. Untuk di aplikasi KBM-nya saya ada 10 buku fiksi, 9 novel sama satu buku anak bergambar. Terus yang tiganya buku non fiksi. Nah, yang non fiksi ini ternyata kalau di KBM memang nggak ada yang dari non fiksi ya, menghasilkan pendapatannya bukan dari fiksi, bukan dari non fiksi tapi dari fiksi, tepatnya dari novel gitu. Kemudian tulisan saya lagi itu website di dokterdila.com sama buletin PABDI. Jadi di kontributor tetap. Kalau buletin Pernevri itu ya kalau diminta itu saya ngasih setor tulisan, kalau enggak. Buletin PABDI itu kayak buletinnya penyakit dalam, spesialis penyakit dalam. Nah, kenapa sih kita harus yang menulis gitu? Yang pertama itu ada untuk kehidupan kita sendiri. Ada nenek di Jepang itu namanya Toyo Shibata di Jepang, umurnya 92 tahun, dia baru nulis buku saat umur 92 tahun. Nah, saat umur 98 tahun 92 tahun tuh baru dia belajar menulis. Umur 98 tahun dia menulis buku. Terus umur 99 tahun bukunya terbit. Buku pertama tuh antologi puisi. Judulnya Don't Be Frustrated tahun 2010. Ternyata penjualan buku itu meledak sehingga masuk dalam top 10 bestseller. Nah, saat itu umurnya sudah 100 tahun. Nenek ini tuh tidak pernah berpikir bukunya itu laku atau tidak. Jadi buku itu hadiah untuk kehidupan kita sendiri. Kita misalnya udah umur berapa, umur mungkin ada yang umur 35, ada yang umur 20, ada yang umur 40. Terus kita mau menulis buku, nggak harus kita nunggu sampai umur kita 90 tahun baru nulis buku. Yang kedua, kita menulis hal-hal baik dan menerbitkan jadi buku itu adalah amal jariah. Ada hadis dari Muslim, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amal darinya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, terus ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya.
Kemudian ada hadis Bukhari Muslim, demi Allah sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaranmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Unta merah tuh kalau zaman dulu kayak harta yang sangat banyak gitu, unta merah sangat mahal gitu. Nah, jadi kita nggak usah berpikir kita harus kayak menginspirasi banyak tulisan, itu menginspirasi ribuan orang gitu, enggak ya. Tapi kalaupun yang ada yang satu orang yang terinspirasi itu sudah luar biasa. Terus umur kita itu sangat pendek dan terbatas. Jadi menulis itu adalah untuk kita memperpanjang umur. Kalau kita menulis, tulisan kita masih bisa dibaca sampai kita itu sudah nggak ada di dunia kayak gitu. Nah, yang ketiga, buku bisa menjadi warisan kita, bisa jadi dalam bentuk value atau nilai. Misalnya kita membaca buku dari Buya Hamka, beliau sudah tidak ada, tapi kita bisa masih membaca nilai-nilai panduan kehidupan atau inspirasi dari beliau. Untuk secara materi, kita juga bisa mendapatkan royalti. Royalti itu bisa ya memang dalam bentuk uang ya, kalau misalnya dari aplikasi kita dapat per bulan, kayak kalau misalnya diterbitkan kita juga bisa dapat. Terus misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu pada anak cucu, nah kalau kita menuliskannya itu masih bisa dibaca. Misalnya kita punya banyak ide ya, nggak mungkin kita ngomong itu dalam sekali waktu, tapi kalau kita tulis itu bisa dibaca kapan aja. Terus pesan-pesan yang kita tuliskan, kalau kita menasihati anak-anak kita, cucu kita, nah kalau tidak ditulis itu maksimal cuma sampai cucu. Jadi bayangkan kalau kita menulis itu kita mungkin menasihati anak sama cucu kita, atau kita ingin tulisan kita itu dibaca untuk hiburan anak cucu kita. Nah itu jadinya bisa lama. Mereka bisa terhibur dengan tulisan kita tuh, atau mendapatkan hikmah, atau mendapatkan ya suatu yang bermanfaat itu dari tulisan kita dalam jangka waktu yang lama, tidak terbatas kayak gitu. Jadi apa yang menjadi pesan-pesan yang kita tulis itu jadi warisan yang tidak terputus dari buku yang kita tulis. Nah, seperti Ibnu Katsir, kayak tafsir buku Tafsir Jalalain, itu pahala jariahnya itu sampai hari kiamat. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu nggak ada yang menulis, maksudnya Ibnu Katsir itu nggak nulis buku, ya paling cuma sama cucu cicitnya aja, tapi karena beliau menulis, kita masih bisa baca tulisan-tulisan ulama zaman-zaman dulu, dan untuk mereka pahalanya sampai hari kiamat. Makanya kalau kita menulis mungkin ya selain kita meniatkan untuk mendapatkan materi, ya kita lebih baik kalau menulis meniatkan untuk mendapatkan pahala gitu. Jadi bisa jadi amal jariah. Yang keempat, buku bisa menjadi identitas diri kita. Misalnya identitas ini mendirikan kita satu sebutan. Misalnya Asma Nadia itu siapa? Saya adalah seorang penulis. Ya kalau kita udah pernah nulis, ya kita bisa bangga menyebut diri kita ini adalah seorang penulis gitu. Yang kelima, penulis itu kan harus banyak membaca. Nah, kalau kita pas membaca, kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Terus penulis itu yang keenam juga dia biasa menstrukturkan sesuatu, jadi dia terbiasa berpikir sistematis. Nah, ada misalnya yang kita pengen tulis, terus kita tulis kerangkanya dulu kayak gitu, jadi kita bisa sistematis. Yang ketujuh, pelepasan hal-hal yang menggelisahkan terhadap isu yang berkembang, misalnya realitas politik, sosial, ekonomi, kayak gitu kita bisa menulis suatu semacam kritik gitu. Kemudian yang kedelapan, pelepasan emosi negatif. Misalnya kita mempunyai pengalaman yang negatif, dengan kita menuliskannya lagi, mungkin itu nanti lebih ke Amah Moi ya, sama Bu Moli nanti untuk apa namanya breathing apa ya, untuk healing breathing ya, nanti sama Bu Moli ya, sama Mbak Moli. Kemudian untuk mendapatkan teman, kita juga bisa mendapatkan banyak teman dari menulis. Saya sendiri dari menulis di platform online itu kan saya juga kenal di komunitas banyak orang, jadi saya bisa kenal banyak orang di komunitas itu, dan juga yang sama-sama belajar membangun
membangun tulisan di platform KBM. Yang ke-10 menambah wawasan. Nah, ini kita kalau sebelum menulis, kita mau menulis apa, kita kan memikirkan dulu. Terus habis itu kita juga mempelajari kayak kita sekarang Zoom kayak gini kan ini juga belajar. Nah, ini ayo kita membuat buku. Jadi ini alur Sebentar, prosesnya. Mah. Ini slide-nya belum berganti ini. Oh ya, Iya, sampai coba. Nah, itu. Udah. Oke, udah. iya udah gini aja kali ya. Iya, Kalau gitu. di Ha, slideshow kayaknya nggak bisa ganti ya. nggak bisa. Ha, Gini aja ya. iya. Tak gedein dikit deh. Ini jadi kita membuat buku, bisakah kita 2 bulan membuat satu buku? Ya bisa banget sih sebenarnya. Kalau di KBM itu kita membuat novel itu sekitar 2 bulan satu novel karena kayak lombanya itu ada batas waktunya. Jadi kita kayak dikejar target untuk bikin satu buku itu dalam 2 bulan. Terus tapi juga kita bisa juga sih nulis non fiksi. Jadi kita pertama caranya adalah kita nentukan dulu pengen nulis apa. Jadi kita nyari ide itu bisa dari mana-mana ya. Bagaimana caranya kita nyari ide tulisan? Ya banyak banget caranya kita nyari ide tulisan. Bisa dari kejadian sekitar, bisa dari pengalaman kita sendiri, bisa dari berita-berita yang lagi viral, terus atau kita mulai dari hal-hal yang dekat sama kita, misalnya pengalaman pribadi, ada nggak pengalaman kita yang membekas, misalnya pengalaman sebagai dokter, pengalaman sebagai ibu, pengalaman sebagai orang tua, pengalaman menikah, pernikahan kalian tuh seperti apa, misalnya pengalaman ta'aruf, itu juga bisa ditulis. Atau misalnya kisah cinta pertama, atau masa kecil yang bahagia, kayak gitu, apa aja sih kita bisa nulis. Terus bisa juga kalau misalnya saya sebagai dokter nulis cerita pasien, tapi kalau itu dibikinnya harus dalam bentuk fiksi mungkin ya. Kalau dalam non fiksi itu kita harus kalau cerita tentang pasien itu harus minta izin sama pasiennya dulu karena itu kayak konfidensial ya, rahasia. Tapi kalau misalnya, nah ini sebenarnya yang saya suka ya dari fiksi. Ini kita bisa nulis apa aja dengan lebih aman di fiksi karena kita nggak perlu menjelaskan dari mana kita dapat ide, apa ini beneran apa enggak, dan kita bisa nyampurkan apa aja itu kenyataan apa enggak. Nah, dan dari menulis fiksi ini sebenarnya saya juga semacam membreakdown emosi saya pada saat kuliah, kayak misalnya memang kan kuliah kedokteran itu berat, saya membreakdownnya dengan menulis fiksi tentang kedokteran-kedokteran gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat tulisan-tulisan saya yang di KBM itu kebanyakan tentang kedokteran gitu, tentang residen, tentang koas, ya residen yang banyak sih, residen itu pendidikan dokter spesialis ya gitu. Terus bisa juga kita nulis tentang kisah sahabat kita atau menulis tentang kita lihat ada orang yang curhat tentang konflik keluarga atau misalnya cerita perjodohan, ya macam-macam lah yang kita lihat. Pokoknya kita lihat sesuatu yang unik, kita lihat sesuatu yang viral, itu juga bisa kita tulis. Nah, yang kedua, pembuat outline buku. Bagaimana proses pembuat outline buku? Outline buku itu agak berbeda menurut saya antara outline buku dengan outline buku apa namanya fiksi dengan outline buku non fiksi. Jadi kalau misalnya outline buku fiksi itu kayak lebih ke arah cuma penjabarannya aja, misalnya kita mau endingnya seperti apa, terus kita mau konfliknya berjalan bagaimana, kayak gitu. Kita nggak harus bikin itu yang kayak fix gitu, tapi nanti kita bisa ngalir aja. Ada yang suka penulis bikin outline, ada yang enggak. Tapi kalau untuk buku non fiksi saya sarankan bikin outline ya. Kenapa? Karena dia bisa nulis dari halaman mana aja kalau untuk buku non fiksi. Jadi dia bisa nulis sesuai dengan moodnya. Mau nulis dari yang belakang dulu, depan dulu juga nggak masalah. Yang penting nulis aja. Jadi yang ketiga menulis. Nah, menulis tuh ya tulis aja tanpa diedit, langsung tulis semuanya.
sampai selesai kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya mau nulis, kita boleh nulis dulu sampai selesai. Terus baru kita edit. Yang keempat editing. Yang kelima itu diterbitkan. Yang keenam promosi. Nah ini mencari ide tadi udah ya, outline. Nah ini outline buku kita tuh ingin bercerita tentang apa, misalnya non fiksi atau fiksi. Nah ini bisa nanti kalau misalnya kita mulai kelasnya itu bisa dikumpulkan di Japri atau di grup ya untuk dikoreksi. Kalau udah bagus nanti bisa langsung ditulis, kalau ada perbaikan nanti bisa diperbaiki lalu diajukan kembali outline yang sudah direvisi kayak gitu. Jadi ini akan saya kasih semacam contoh outline ya. Ini kelihatan nggak ya? Mungkin belum. belum. Kelihatannya apa yang dilihatkan di situ? Masih buatlah online buku Anda. Oh itu ya. Nah, kalau itu ini kayaknya keluar aja ya. Iya, stop share dulu Share kayaknya. screen aja ya. Mm-mm. Oke, bentar. Ini jadi ini saya kopikan aja ya kayak outline buku saya. Jadi ini kayak outline kayak semacam daftar isi gitu ya. Nah, ini adalah outline buku saya yang pertama. Ini saya kopikan ya. Ini jadi ada buku saya yang pertama itu ada 7 bab. Tapi setelah saya, ini outline awal saya ya. Jadi setelah itu tapi berkembang jadi berbab-bab. Jadi nggak jadi cuma satu bab aja, tapi jadi banyak bab. Jadi kalau outline itu nggak harus jadi fix ya. Jadi dia bisa kayak kita bikin dulu yang semacam ini besarnya, apa namanya, gambaran besarnya. Jadi kita bikin dulu kayak daftar isi. Daftar isi, kayak daftar isi gitu. Jadi setelah kita bikin daftar isi gitu, kayak daftar isi apa aja yang mau kita tulis, nah itu kita baru tulis. Kita tulis sesuai dengan halaman yang mau kita jadiin. Jadi kita mau sampai halaman berapa, terus kita mau sampai beberapa, itu sudah kita pikirin dulu. Nah, kalau kita sudah memikirkan mau bikin apa, terus kita mau bikin seberapa banyak, kita bikin bab-babnya, nah itu baru kita tulis. Jadi ini semacam daftar, kalau daftar isi gitu ya. Kalau misalnya kita dibuka buku, itu kan ada daftar isi. Gini aja, saya bukain buku saya ya. Saya buka buku saya dulu aja ya. Ini saya stop sharing. Jadi bisa kelihatan nggak ya? Jelas nggak ya? Bisa kebaca nggak?
Ini misalnya, nggak kebaca ya? Iya, agak kabur ya, teman-teman ya. Iya, betul. Oh iya, sebentar. Tetap kabur ya. Ya Mm-mm. intinya kayak daftar isi gitu. Nanti Mm-mm. mungkin kayak semacam daftar isi. Jadi kayak dia itu, kalau gitu saya share lagi aja kali ya. Jadi kayak daftar isi gitu. Kita bikin bab. Terus habis itu kita bikin bab itu ada apa aja di situ. Terus habis kita bikin bab apa di situ, kita bikin juga dari misalnya kita ada 5 bab atau 7 bab atau kalau bisa itu nggak lebih dari 10 bab ya kalau misalnya buku. Nah, terus habis itu kita mulai menulis. Nah, ini kelihatan ya kalau sekarang mulai menulis ini judulnya mulai menulis ya. Iya, kelihatan. Nah, Terlihat. ini kita memiliki target waktu yang jelas, misalnya 2 bulan kayak gitu. Terus menulis setiap hari antara 1 sampai 2 bulan itu pasti bisa selesai. Jadi kita menulis setiap hari itu menyisihkan waktu, nggak harus berhari-hari atau berbulan-bulan, pokoknya tulis saja dulu sampai jadi sekitar 150 sampai 200 halaman. Kita cuma biasanya kita bilang aku cuma punya sedikit waktu, ya nggak apa-apa, justru orang yang hanya punya sedikit waktu itu yang bisa menulis, karena kalau misalnya kita sibuk justru kita tahu bagaimana cara kita tuh mengoptimalkan waktu kita. Terus habis itu editing ya, setelah kita menulis kita edit. Yang pertama kita edit isinya, namanya substansial editing. Jadi isi dari buku itu kan tanggung jawabnya penulis. Jadi ya pastikan apa yang kita tulis itu sesuai sama yang kita inginkan. Nah, baru kalau misalnya halaman kita ternyata kurang, itu bisa ditambah. Kalau misalnya ada yang pengen kita tuliskan lagi, itu bisa kita sisipkan. Yang kedua, mechanical editing, itu bisa edit ejaan, tanda baca gitu. Penulis itu bisa menyerahkan ke editor. Tapi sebaiknya penulis itu juga ada melakukan self editing ya. Nah, terus habis itu yang terakhir diterbitkan. Ini kalau misalnya masukkan naskah penerbit, itu bisa masukin sendiri-sendiri ya. Tapi kalau nanti mau masukin ke penerbit indie, ya kita punya beberapa alternatifnya. Nah, mungkin ini nanti teman-teman mau bagaimana yang ke depannya untuk penulisan ini, mau bikin buku sendiri-sendiri boleh. Tapi kalau misalnya bikin buku sendiri-sendiri itu nanti bisa bikin kayak misalnya langsung sendiri-sendiri aja, misalnya mau bikin fiksi atau non fiksi. Kalau kayak fiksi gitu bisa bikin novel, kalau misalnya non fiksi bisa bikin yang kayak pengalaman-pengalaman pribadi dan lain-lain, atau hmm, autobiografi teman-teman, atau pengalaman membaca Quran lah, atau misalnya pengalaman menghafal Al-Quran, atau misalnya pengalaman belajar di luar negeri, atau misalnya pengalaman bekerja sambilan, atau apa saja yang teman-teman rasa pengen teman-teman tulis, itu bisa ditulis lalu dibikin buku. Itu bisa diterbitkan di penerbit indie. Terus teman-teman untuk penerbit indie itu kayak nabitkan sendiri, jualnya itu bisa ke teman-teman ke terdekatnya, atau misalnya pakai Facebook, Instagram kayak gitu. Kalau ke penerbit itu memang dia harus kayak masukkan novelnya itu di website ya, websitenya Gramedia atau websitenya mana gitu. Jadi dia dimasukkan, lalu baru dia setelah dimasukkan website itu nanti dilihat sama editor dari penerbit tersebut, misalnya Gramedia dan lain-lain. Kalau pengalaman saya di KBM ya, kayak penulis fiksi yang ditulis di online, ya saya kalau kita menulis novel online itu kayaknya lebih menguntungkan kalau dia itu nggak diterbitkan, malah di platform online-nya itu aja, karena kalau diterbitkan itu banyak plagiasi. Jadi penulis-penulis di KBM itu rata-rata kalau diterbitkan novelnya yang viral itu terkena plagiasi, banyak yang diplagiat. Jadi mereka malah nggak mau menerbitkan di platform yang lain atau menerbitkan di ini, karena
menerbitkan dicetak itu rentan plagiasi gitu. Izin sebentar ya. Oke, terus yang terakhir ini promosi. Promosi bisa pakai Facebook, TikTok, Instagram, atau jasa promosi. Kalau di platform online atau bisa juga pakai launching buku, bedah buku gitu. Waktu buku saya yang dari Belajar Muslimah itu saya ikut semacam launching buku yang diadakan sama Pak Cahyadita Karyawan. Itu saya dimentori beliau waktu nulis yang pertama. Kalau bedah buku, saya waktu itu juga ngadain bedah buku sama teman-teman di daerah saya yang dari organisasi-organisasi masyarakat gitu, mengundang kayak anak-anak SMA, pelajar kayak gitu. Saya ngomongin tentang buku saya di depan orang-orang kayak gitu. Kemudian kalau Instagram sama TikTok sama Facebook itu untuk KBM biasanya lebih banyak di Facebook sama TikTok. TikTok terutama karena dia kalau misalnya naskah viral itu nanti bisa masuk ke TBS. TBS itu kayak uh, today bestseller, kayak bestsellernya KBM itu. Penghasilan di sana emang banyak, tapi kalau misalnya di yang atas-atas, kalau misalnya yang baru awal bergabung ya nggak terlalu banyak. Kayak misalnya untuk kehidupan sehari-hari ya mungkin kalau di kota kecil cukup kayak misalnya untuk mahasiswa gitu, tapi kalau misalnya di kota besar nggak cukup kalau misalnya baru gabung awal-awal. Tapi kalau misalnya ngerjainnya benar-benar serius, promosinya juga serius, saya rasa juga bisa dapatnya juga banyak karena teman-teman saya yang udah duluan gabung di sana itu benar-benar bisa membantu pendapatan banget. Mungkin untuk motivasi menulis itu materinya sampai ini dulu. Untuk outline ada yang mungkin mau ditanyakan tentang motivasi menulis sama outline? Oke, Oke, saya bolehlah ya. kembali ke materi ya. Terima kasih atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Nah, terima kasih ya, Dokter Fadila, sudah menyampaikan materi motivasi menulis. Banyak banget ya tadi manfaat dari menulis. Salah satunya yang paling kita inginkan ya, itu menjadi amal jariah kita hingga akhir yaumil akhir nanti gitu. Di setiap tulisan yang dibaca orang, terus orang itu mendapatkan manfaat dari tulisan kita, tentunya itu menjadi pundi-pundi pahala ya bagi kita, sehingga rekening pahala kita bertambah. Di samping tadi juga bisa mendapatkan teman, mendapatkan penghasilan, dan juga bisa menjadi nasihat turun-temurun ya, yang mungkin kalau kita hanya secara lisan bisanya sampai ke cucu gitu ya, dengan tulisan bisa sampai nanti ke cicit, dan seterusnya. Masya Allah. Dan tadi juga sudah dijelaskan tentang langkah-langkah ya untuk membuat buku. Jadi 2 bulan itu waktu yang cukup ya teman-teman untuk menuliskan sebuah buku. Bahkan kalau itu buku tentang pengalaman pribadi atau memoir, itu bisa jadi hanya dalam hitungan hari pun bisa ya, kalau dikebut begitu dan kita fokus. Namun di sini kita targetnya bukan cepet-cepetan, tetapi menemukan tadi ya, menemukan apa yang mau kita tulis, tentang apa, terus membuat outline, ada langkah-langkah lah ya yang sudah disampaikan oleh Dokter Fadila tadi. Baik, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya dari Kak siapa nih? Kak Dewi ya. Menarik sekali Bu Dokter, kata Amah Muni ya. Eh, Pertanyaan dari Kak Dewi Setia. Bagaimana langkah-langkah menulis di media online maupun offline bagi ibu rumah tangga yang tidak aktif dalam bermedsos? Dari awal sampai bisa diterbitkan atau diposting, bolehkah meminta rekomendasi penerbitan yang amanah dan gambaran biaya penerbitan sebuah buku atau karya sastra? Mau dijawab langsung nggak apa-apa, Bu Dokter?
Oh, mic-nya, Bu Dokter. Oke, langsung saya jawab aja ya. Kalau misalnya bagaimana cara menerbitkan untuk ibu rumah tangga. Sebenarnya bahkan di novel yang di KBM itu kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Jadi yang menulis di KBM, platform online itu, kebanyakan malah justru ibu rumah tangga. Karena pertama mereka waktunya fleksibel, yang kedua mereka pengen dapat penghasilan tambahan. Jadi eh, dari mereka yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan itu mereka nulis di platform online KBM. Jadi platform online-nya itu malah dia kebanyakan ibu rumah tangga. Justru mereka yang sukses, banyakan cewek yang nulis di situ. Dan kebanyakan ibu rumah tangga. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa medsos, itu ada yang namanya jasa promosi. Halo, ini kedengaran nggak ya suara saya? Kedengaran, kedengaran. Oh, oke. Okay. Jadi ada yang namanya jasa promosi, itu kayak kita bayar untuk promosi di TikTok sama di Facebook gitu, ya relatif murah. Terus kita terbitin, kan kita misalnya novelnya udah sampai bab 30 gitu, lagi ongoing, kita bisa kasih promosi. Nah, setelah promosi, selain yang dari kita bayar, itu kita juga bisa, kalau kita kan ada kelasnya ya, kalau di KBM itu ada kelasnya, namanya BDB, Belajar dari Bintang gitu, setiap hari Rabu. Nah, itu yang memandu Mbak Asmanadia. Bunda Asmanadia itu dia yang jadi hostnya. Jadi yang punya KBM ini Pak Isa Alamsyah, suaminya Mbak Asmanadia. Nah, dia itu setiap hari Rabu bikin semacam kayak kelas gitu. Kelasnya ini semua orang yang masuk KBM tuh bisa ikut. Jadi nanti lebih banyak lagi pelajaran yang bisa kita dapat waktu kita ikut kelas BDB ini. Yang kedua, kalau diterbitkan. Nah, kalau menerbitkan sendiri itu ada banyak paket penerbitan dan penerbitan ya. Kalau penerbitan ini sebenarnya saya sudah bilang dari awal, kalau saya ini sebenarnya kalau yang untuk penerbitan, novel saya yang diterbitkan secara cetak itu yang, maksud saya bukan novel ya, tapi buku cetak saya yang solo itu baru satu. Jadi saya kayaknya lebih ke arah platform online. Kalau yang penerbitan, memang saya udah pengalaman penerbitan sekali, itu di penerbit namanya Saga. Nah, dia itu kalau yang di penerbit Saga ini paket yang 30 eksemplar atau 30 cetak itu dia sekitar 1.200.000. Kalau yang paket 50 eksemplar itu sekitar 1.750.000. Itu kalau yang 70 eksemplar sekitar 2.300.000, yang 1000 yang maksudnya 100 eksemplar sekitar 3 juta. Itu kalau saya hitung 1.200.000 dibagi 30 sekitar satu buku itu 40.000. Tapi kita bisa jual berapa terserah kita mau kita jual dengan harga berapa. Itu kalau misalnya kita ambil yang penerbit indie. Nah, nanti kita dapat buku yang semacam ini kayak gini, ini saya di penerbit Saga ya, di penerbit yang saya bilang itu salah satunya. Bisa juga teman-teman ke penerbit yang lain, itu juga nggak masalah ya kalau mau di penerbit yang indie, jadi kayak kita nerbitin sendiri. Kalau teman-teman mau nerbitin buku yang diterbitin sendiri itu nggak apa-apa kalau misalnya seorang satu buku, tapi kalau nanti teman-teman mau outputnya dari sini juga di penerbit eh, yang dia itu nerbitkan secara antologi kayak kumpulan, itu juga boleh ya. Ini kalau kayak semacam ada sambungannya, kayak misalnya dilanjut, itu juga bisa kita lanjut ke arah fiksi atau non fiksi, itu juga nanti tergantung teman-teman mau dilanjutin yang seperti apa, itu kita juga memfasilitasi. Tapi kalau misalnya kalau menerbitkan sendiri itu kelebihannya adalah kita nggak perlu nunggu nunggu misalnya revisi-revisi atau nunggu dilihat sama penerbit. Kayak misalnya kita menerbitkan di toko buku yang besar yang ke seluruh Indonesia, itu nggak perlu kita nunggu
sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Tapi kalau kita nerbitin sendiri ya langsung terbit, kita langsung punya buku sendiri. Itu tetap ada ISBN-nya. Jadi kita tetap bisa masukin itu kayak untuk naik pangkat kalau PNS dan lain-lain itu masih tetap bisa ya. Itu oh ya, kalau yang untuk platform online, kalau kita nerbitin buku di platform online, halo, kedengaran nggak ya suara saya? Kedengeran suara cuman ini apa gambarnya kayak stuck gitu loh, Bu Dokter. Oh Nge-freeze. gitu, Tapi suara lancar. oh gitu. Ya udah, mungkin ini ya sinyalnya dari saya mungkin kurang lancar ya. Tapi biasanya soalnya di sini juga lancar. Maksudnya selama saya nge-zoom di rumah tuh biasanya lancar. Entah kenapa kok ini agak kurang lancar. Saya mohon maaf ya. Nggak Eh, apa-apa. Dilanjut aja, mungkin nggak apa-apa. Kita kita lanjut menyimak aja. via suara, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Maaf teman-teman, ini sebenarnya biasanya lancar loh. Saya kalau misalnya seminar yang kesehatan juga dari rumah kayak gini juga lancar. Tapi entah kenapa ini kok nggak lancar. Mohon maaf. Itu gitu kayak kira-kira ya. Terus Ya, kalau untuk yang di platform online ya tinggal diterbitin aja, download aja aplikasinya KBM. Terus habis itu teman-teman nulis udah kayak gitu aja. Langsung terbit begitu teman-teman nulis itu ya udah langsung terbit aja. oke. Begitu ya, Kak Dewi ya. Selanjutnya ini dari Kak Citra. Budok izin bertanya, bagaimana branding diri sebagai penulis dengan karya yang sebagian fiksi, sebagian non-fiksi seperti Bu Dokter. Saya menulis selama ini non-fiksi karena terkait bidang ilmu dan pekerjaan. Tapi Oh ingin ya, memulai genre fiksi. saya memang awalnya juga penulis non fiksi dan saya ini sebenarnya nulis kayak di buletin kesehatan. Sampai sekarang saya juga nulis kayak di buletin PAPDI, terus saya juga masih nulis di website. Saya sebenarnya branding awal saya tuh saya nggak membranding diri saya sebagai tertentu karena saya memang penulis non fiksi yang berkecimpung di kesehatan. Maksud saya branding saya ya dokter kayak gitu, dokter yang menulis di kesehatan kayak gitu. Akan tetapi setelah saya menekuni dunia menulis novel fiksi itu menurut saya menarik ya. Kenapa? Karena melalui menulis novel tuh saya bisa menulis apapun, termasuk kritik sosial, termasuk pengalaman yang nggak mengenakan selama saya kuliah, terus pengalaman orang lain yang buruk, misalnya ada orang curhat sama saya, terus saya tuliskan kayak gitu. Saya merasa lebih bebas kalau menulis di fiksi, kayak kita tuh bebas sebebas-bebasnya. Yang membatasi kita itu cuma moral. Kalau mau menulis fiksi itu kita mau menulis kayak apa tuh batasnya cuma moral kalau menulis fiksi itu. Jadi saya suka, saya akhirnya jadi menulis fiksi. Saya menulis fiksi itu dari tahun 2021 sebenarnya. Di KBN tuh saya 2021 udah gabung, tapi karena waktu itu COVID, pasien saya juga banyak. Jadi saya itu tidak melanjutkan lagi. Karena menurut saya ya sekarang yang terpenting bukan itu kalau saya di kesehatan. Menurut saya ya nggak bisa, harus memilih salah satu dulu. Tapi pada saat saya sudah enggak ini nggak terlalu sibuk dengan COVID ya. Saya mulai menulis lagi itu baru tahun kemarin 2024. Nah, saya membrandingnya lewat TikTok sama FB. Jadi saya share tulisan-tulisan saya yang bab 1 sampai 10 itu di FB sama TikTok. Nah, melalui kelas KBM-nya itu saya juga belajar bagaimana cara promosi. Dan saya sebenarnya belum begitu ahli untuk promosinya, tapi di situ kita kayak belajar bareng gitu. Jadi sama-sama dengan penulis yang udah ahli ataupun penulis kawakan gitu sama penulis yang amatir atau baru gitu kita tetap belajarnya bareng juga di situ. Jadi kita bisa sharing dengan penulis yang memang udah lama nulis dan pendapatannya banyak. Jadi KBM tuh benar-benar kalau misalnya ditekuni yang penulis yang double diamondnya itu apa namanya triple diamondnya itu 1 bulan pendapatannya bisa hampir sekitar 100 juta. Benar-benar banyak deh. Terus habis itu kalau yang penulis yang masuk 10 besarnya
itu kayaknya di atas sekitar 30 jutaan gitu. Intinya mereka benar-benar banyak gitu dari ininya, platform itu. Saya ya belum segitu sih, cuma kalau saya sendiri bukan cuma untuk mencari pendapatan ya dari KBM, tapi kayak saya memang ingin menulis untuk semacam ya melepaskan ini apa namanya melepaskan segala pemikiran-pemikiran saya yang mungkin itu nggak bisa ditulis dengan dengan tulisan non fiksi gitu. Jadi kalau saya menulis itu di non fiksi itu jadinya menurut saya agak susah. Jadi saya melepaskannya dengan menulis itu di fiksi kayak gitu. Mungkin itu semoga bisa menjawab. Kalau membrandingnya tadi ya itu ya, jadi pakai TikTok sama FB. Kalau misalnya Instagram sudah saya coba ya, Instagram itu nggak terlalu bisa menurut saya. Karena untuk Instagram itu biasanya dia itu nggak terlalu bisa ngiklan untuk tulisan KBM karena yang banyak di KBM itu TikTok sama FB. Mungkin gitu. Oke. Udah ya, udah semua pertanyaan. Terima kasih Bu Dokter, kata Mbak Citra. Oke, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiron, Dokter Fadila, atas pemaparan materi dan juga tadi sudah ada dua pertanyaan yang dijawab. Baik, selanjutnya ini saya menambahkan atau bukan apa ya, melengkapi begitu kali ya. Jadi ini sesi saya ini sebagai pelengkap ya teman-teman, bukan yang inti. Yang intinya sama Dokter Fadila. Em, baik, ini kita gantian dulu ya Bu Dokter ya. Ya tolong di mute punya saya Bu. Soalnya Oh ya, kayaknya kayaknya nggak bisa nih. Apa memang agak error kayaknya sih. oh ya siap. Nah, ini Oke, saya mute dulu ya Bu Dokter Fadila. ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi writing terapi ya yang akan saya sampaikan. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman. Kita akan membahas tentang writing terapi, menyembuhkan diri lewat tulisan. Nah, kenapa saya kepikiran untuk menyampaikan ini ya? Sebelumnya sih apa ya yang mau disampaikan? Sepertinya kalau membahas tentang menulis buku itu sudah di cover ya sama Dokter Fadila dan benar tadi teknis-teknis langkah-langkahnya semuanya sudah disampaikan dan tinggal action aja gitu ya. Nah, mungkin kita di sini ingin melihat sisi lain dari menulis itu ya. Di sini ada writing terapi menyembuhkan diri lewat tulisan. Ini saya rasakan ya ketika sejak SD gitu ya, sejak SD rajin menulis diary sampai sekarang udah jadi emak-emak juga masih sering nulis journaling ataupun buku agenda begitu ya. Nah, itu saya merasakan memang banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Uh, jadi di sini writing therapy ini sebenarnya adalah expressive writing therapy. Ya, nah ini kita lihat dulu apa saja yang mau kita bahas di sini. Apa itu writing therapy, sejarah dan perkembangannya, terus mekanisme kerjanya bagaimana, manfaatnya, terus teknik-tekniknya, contoh aplikasi dan tips memulainya. Eh, yang menarik memang ketika kita belajar writing therapy ini, kita bisa lebih mengenal ya, mengenal diri kita, mengenal emosi yang sedang kita rasakan. Kalau kita berperan sebagai teman curhat begitu ya, itu kita bisa punya batasan begitu, punya batasan antara permasalahan klien atau permasalahan teman kita dengan diri kita sendiri. Nah, itu jelas ketika kita punya atau terbiasa dengan writing therapy ini. Dan dia bukan terapi inti ya, tetapi dia sebagai pelengkap. Eh, dikenal juga dengan expressive writing. Jadi kalau kita ingin belajar menulis, biasanya sangat mudahnya itu dengan expressive writing. Ya, jadi kalau misalnya kita berpikir buku gitu ya 2 bulan terus tadi 150 halaman sampai 200 halaman itu bisa jadi untuk pemula orang-orang yang sangat pemula terasa sangat berat begitu ya.
Namun eh, ada nih sebuah cara menulis, yaitu expressive writing therapy ini, menulis apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita rasakan. Nah, itu. Jadi ini sangat memudahkan kita dalam melangkah untuk menulis buku, gitu ya. Nah, ini ada sejarah dan perkembangannya. Ini mulai tahun 80-an ya. Mulai ada penelitian tentang expressive writing. Terus berkembang di bidang psikologi positif, psikoterapi, dan pendidikan, dan bisa dipakai dalam berbagai setting seperti klinik, sekolah, komunitas, dan pelatihan pribadi. Saya sendiri latar belakangnya kan dari psikologi. Nah, saya sempat juga magang di salah satu ini ya, apa lembaga konsultasi psikologi yang bernama Metamorfosa. Nah, di sana para psikolog itu biasa begitu ya, ketika ada klien itu mereka salah satu cara untuk menggali masalah dari klien itu biasanya dengan journaling, salah satunya ya, termasuk dengan expressive writing ini. Nah, ini jadi bisa dipakai ya dalam berbagai setting, termasuk dalam pengembangan diri. Nah, biasanya kalau kita ikut seminar-seminar atau pelatihan tentang self development atau self improvement itu kita dimintakan untuk menulis atau memetakan tentang apa SWOT begitu ya, atau juga planning ke depan apa yang mau dicapai, goals begitu ya. Nah, itu termasuk dalam expressive writing ini. Nah, mekanisme kerjanya bagaimana? Nah, mekanisme kerjanya itu kita menulis ya. Di sini kita merefleksikan apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan. Apa saja, tidak terbatas eh, apa namanya. Kalau kita dalam bersosial itu kan ada tadi ya sama Fadila atau Dokter Fadila menyampaikan ada batasan-batasan moral begitu. Nah, ketika kita dalam pikiran dan perasaan ya itu sudah kita tuangkan saja apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Dan kita di sini terfasilitasi untuk mengungkapkan emosi kita yang sulit kita ucapkan secara lisan. Jadi kalau kita marah atau kesal kepada seseorang kan biasanya kita nggak bisa dengan begitu saja langsung mengungkapkan begitu kan. Nah, itu bisa kita sampaikan lewat tulisan. Terus kita juga bisa memperkuat kohesi naratif ya. Jadi misalnya ketika kita mendapat pengalaman tertentu, kita memiliki atau memiliki makna di situ atau dapat hikmah, nah itu kita bisa masukkan ke situ gitu. Jadi pengalaman kita itu bukan sekedar pengalaman teknis saja, tetapi ada pengalaman ruhiyah, ada pengalaman berpikirnya juga gitu, sehingga pengalaman itu menjadi pengalaman yang memorable. Dan selanjutnya menurunkan tingkat stres biologis atau kortisol. Jadi sudah banyak ya teman-teman penelitian yang mengungkap bahwa ketika seseorang stres itu bisa mempengaruhi kondisi fisiknya ya. Dan sebaliknya juga ketika seseorang sakit itu juga bisa mempengaruhi kondisi psikisnya. Jadi ini sebuah eh, apa namanya lingkaran setan kalau nggak diputus. Maka salah satu cara memutusnya itu dengan expressive writing ini. Nah, ini ya manfaatnya mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan self awareness, kemampuan coping ya. Coping itu merilis stres, terus meningkatkan kreativitas juga. Dan teknik-tekniknya di sini sangat banyak ya. Ada free writing, jadi kita bebas aja menulis apapun yang kita ingin tulis. Terus juga di sini ada gratitude journal, jurnal rasa syukur. Nah, biasanya orang-orang yang punya stres, kecemasan, atau depresi, itu kan mereka fokus pada hal-hal yang mengganggu ya. Apakah gangguan dari diri mereka sendiri ataupun dari luar diri mereka. Nah, ketika kita menerapi diri dengan gratitude journal ini, kita bisa melihat lebih banyak hal-hal di luar masalah kita.
yang kadang nggak terlihat kalau kita hanya fokus kepada masalah yang sedang kita rasakan. Nah, ya, jurnal rasa syukur ini sangat dianjurkan ketika kita lebih banyak terpengaruhi oleh pemicu stres kita, gitu. Misalnya kemarin itu ada orang yang eh, nggak pede begitu ya dengan penampilan. Nah, karena dia fokus kepada penampilan dia, karena dia fokus kepada sakitnya dia sehingga merubah penampilannya dia dan dia merasa eh, tidak cantik lagi begitu ya. Terus mungkin juga nanti akan mempengaruhi ketertarikan lawan jenis kepada dirinya. Nah, ini perlu kita terapi dengan gratitude journal. Sehingga bisa melihat nikmat-nikmat Allah yang lain. Nikmat Allah itu bukan hanya sekedar soal wajah, tetapi juga kemampuan untuk melihat, mendengar. Nah, itu bisa dilatih dengan gratitude journal. Terus juga kita bisa menulis letter writing, ya. Jadi kita menulis surat seperti menulis surat mengirimkan kepada diri kita ataupun juga kepada orang lain. Yang eh, bisa jadi ketika kita bicara langsung itu sulit gitu. Walaupun itu nggak kita kirim ya. Kita hanya seolah-olah seperti menuliskan surat kepada orang yang kita tuju. Nah, ini saya lakukan biasanya ya ketika saya dapat insight untuk memberikan nasihat kepada anak, itu saya tulis di notes HP biasanya. Apa hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada anak saya eh, yang mungkin sulit ya kalau saya sampaikan secara lisan. Terus di sini juga ada ini ya, berkaitan tadi sama letter writing, unsend letter ini, menulis tapi nggak perlu dikirim, karena ini hanya sekedar untuk meluapkan apa yang ingin kita sampaikan ke diri kita maupun orang lain. Terus juga ada trauma naratif, menulis ulang peristiwa traumatis, ya. Betapa banyak ya orang-orang di luar sana yang mengalami trauma-trauma tertentu yang dia simpan gitu, simpan sendiri, nggak tahu cerita sama siapa. Nah, ini bisa dipakai teman-teman. Jadi kita mungkin kita melihat ya di sekeliling kita ada yang punya gejala-gejala, punya trauma begitu. Nah, ini bisa. Jadi menuliskan apa yang sedang dirasakan. Nah, ini nanti akan membuat orang tersebut eh, membuat orang lain mudah membantu dia dan dia pun jadi lebih jelas terhadap masalah apa yang dia alami. Terus ada juga prompt writing, ini menulis berdasarkan pertanyaan pemicu. Nah, ini biasanya di self development ya, kita ketika misalnya ada pelatihan kepemimpinan, itu kan kita ditanya ya, nanti kalau misalnya eh, kita meninggal, apa yang kamu harapkan, orang-orang itu kamu harapkan akan berbicara apa tentang kamu, terus apa yang akan kamu tinggalkan untuk orang-orang yang kamu sayangi, apa yang ingin kamu sampaikan. Nah, itu prompt writing ya namanya. Terus contoh aplikasinya banyak. Nah, ini ya tadi di setting beberapa tempat itu. Terus, nah ini untuk tips memulainya. Jadi menulis writing terapi ini tidak butuh waktu lama ya teman-teman. Ya, 10 sampai 20 menit setiap pagi atau sebelum kita beraktivitas, setelah kita sholat subuh, tilawah begitu ya, kita menulis di buku harian kita. Itu bisa kita lakukan. Terus kita cari tempat yang aman dan nyaman, fokus pada proses bukan hasil. Jadi yang di sini nggak ada penilaian ya. Kita sekedar ingin mengenal lebih dekat diri kita. Yang terkadang kalau nggak kita tulis itu lewat-lewat gitu aja gitu. Apa mungkin ada ide, apa mungkin ada emosi yang belum tersalurkan itu kayak udah berjalan atau selesai dengan waktu gitu. Padahal eh, itu belum selesai gitu, ya kan? Betapa banyak orang-orang yang punya misalnya pengalaman masa kecil yang kurang membahagiakan sehingga terbawa ketika sampai dia dewasa. Nah, tentu kita nggak ingin itu terjadi pada diri kita. Maka kita bisa menterapi diri kita dengan writing terapi ini. Terus
tenang aja ya, ini nggak harus dibagikan ke orang lain. Ini menjadi proses eh, pembelajaran atau pengalaman untuk diri kita sendiri. Nah, ini sudah ada ya studi kasus dan bukti ilmiahnya tentang menulis tentang trauma itu ternyata meningkatkan kesehatan imun. Terus dalam berbagai kondisi ini juga sangat bermanfaat dalam orang-orang yang menderita penyakit berat ya seperti kanker, korban kekerasan itu bisa membantu. Dan ini untuk terapis ya, tidak terlalu ini ya. Nah ini kata Julia Cameron, writing is medicine. Artinya apa nih? Ada yang tahu nggak? Jadi eh, menulis itu adalah obat, ini ya. Nah kalau di kita sebagai seorang Muslim ya, ya ini berlaku juga sih untuk semuanya. Ada sebuah pepatah begitu ya yang pernah mendengar, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Nah, jadi kalau karena ilmu itu bagaikan binatang buruan. Kalau dia tidak diikat, maka dia akan lari. Sama ilmu juga seperti itu. Ketika tidak diikat, tidak ditulis, maka ya dia akan hilang. Maka tulislah. Dan ilmu itu bukan hanya yang kita dapat dari yang bukan saja ya, bukan saja yang kita dapat dari guru, tapi pengalaman, perasaan, pemikiran, ide yang kita miliki itu juga bagian dari ilmu ya, hidayah dari Allah untuk kita belajar, untuk kita berpikir dan memperbaiki diri. Jadi hargailah setiap ilmu yang Allah kasih kepada kita dengan cara menuliskannya. Demikian ya, teman-teman, singkat padat saja untuk materi kedua ini. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, mau bertanya, monggo, Kak Citra. Assalamualaikum Kak, pakai suara aja ya biar cepat. Iya, boleh, monggo. Ya, itu tadi ada beberapa metode untuk journaling. Nah, kalau dari beberapa metode itu sebenarnya apakah ada kesesuaian dengan kondisi tertentu? Misalkan orang dengan kondisi begini, oh cocoknya tuh pakai metode yang ini gitu. Karena Mm-mm. kalau misalkan saya pribadi ya, itu sepertinya agak sulit ketika tidak ada panduannya. Jadi lebih lebih seneng itu yang ada prompt jurnal itu yang jadi ada petunjuknya, ada Mm-mm. pertanyaan template sehingga tinggal jawab aja dan itu memudahkan. Nah, kalau yang nggak ada panduannya itu kok kayaknya tuh sulit mengeluarkan mau nulis Mm-mm. apa hari ini. Jangan-jangan nulisnya tuh nggak berguna gitu loh. Terima kasih, Kak. Iya, iya. Oke, Kak Citra, makasih pertanyaannya. Ya, jadi nanti eh, sebenarnya disesuaikan ya teman-teman. Bagus Kak Citra kalau sudah mengenal dirinya senangnya kayak gimana. Ya, saya sebenarnya juga sudah pernah mencoba juga ya menulis bebas seperti itu. Biasanya saya mengikuti aja apa yang saya pikirkan dan rasakan. Cuman memang akhirnya tidak terlalu konsisten. Nah, yang biasanya lebih efektif bagi saya itu ketika memang buku agenda itu sudah ada tabel-tabelnya atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa diisi langsung, begitu. Tinggal nanti kita menyediakan waktunya saja. Dan biasanya lebih apa ya, lebih mudah bagi saya untuk melihat kembali gitu catatan itu. Ya, jadi nanti disesuaikan aja ya Kak Citra. Dan sekarang ini sudah banyak ya teman-teman buku jurnal yang modelnya pertanyaan untuk mengenal diri, ada juga yang untuk daily, weekly, sampai monthly dan year gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Jadi silahkan aja bebas milih yang mana aja karena memang ini sifatnya writing ekspresif ya. Jadi kita mengekspresikan diri kita itu tuh maunya bagaimana. Nah, seperti itu, Kak Citra. Eh, namun yang di sini perlu kita apa ya?
tadi ya Kak Citra sempat bilang jangan-jangan ini nggak berguna begitu kan. Nah, bagaimana kita tahu berguna atau tidak? Nah, itu kita memang gini teman-teman. Jadi kalau eh, kita perlu memang men-setting goalnya apa nih kita nulis. Jadi ketika awal kita menulis hanya untuk mengekspresikan diri kita, ya artinya eh, bisa jadi itu untuk menyalurkan apa yang sedang kita pikirkan. Kalau misalnya itu goalsnya untuk menyelesaikan masalah kita, maka nanti bisa difokuskan mencari solusi misalnya atau mengurai masalah. Nah, nanti akan ketemu Kak. Jadi kalau misalnya tadi untuk masalah dan targetnya dapat solusi, itu nanti akan ketemu polanya sampai ketemu solusi gitu. Atau bisa jadi tadi pengalaman misalnya ya, menuliskan pengalaman hikmahnya apa. Nah, itu bisa nanti bisa jadi nanti keluarannya hasilnya itu berupa tindakan preventif. Ya, misalnya kayak saya tuh kalau melakukan kesalahan dalam pengasuhan begitu ya, saya tulis biasanya, oh tadi harusnya nggak usah emosi ketika menghadapi anak melakukan kesalahan misalnya. Itu biasanya saya tulis terus, oh gini nih kalau next kalau ada kejadian seperti ini, biar nggak kejadian emosinya naik lagi atau marah-marah lagi, saya harus melakukan A, B, C. Nah, itu bisa. Nah, jadi tergantung tujuannya kita apa. Gitu ya, Kak Citra ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Baik, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, oke. Kalau belum ada, teman-teman, ini kan kemarin Dokter Fadila sudah menyampaikan polling ya di grup tentang oke. Ini Dokter Fadila jadi dikeluarin ya, biar pakai HP aja ya, Bu Dokter ya. Iya, sementara pakai HP dulu aja. Yang Iya. di laptop kayaknya error. Di remove. Udah, Oh udah, udah oh keluar. dia udah. Oh, oke oke. Nah, kita Tinggal yang ini. menindaklanjuti ya, berarti ya Bu Dokter ya, yang ada di grup kemarin. Nah, jadi teman-teman kemarin itu kan Bu Dokter udah kasih polling tentang di sini sudah ada yang pernah menulis buku apa belum? Ternyata sudah banyak. Ya, ada Kak Citra, Mbak Zalfa, Mbak Ardi, Kak Sitri sama Dokter Fadila dan Mbak Nur. Terus sudah pernah menulis di online, ternyata sebagian sudah ya. Ada yang sudah Mbak Arumi, Mbak Dewi, Mbak Citra sama sama Enggar dan sama Ardi. Terus apa output yang diharapkan menulis buku solo ada 4 orang, menerbitkan antologi ada 6 orang, menghasilkan uang dari menulis novel di platform online ada 6 orang. Nah, gimana teman-teman? Kita tawarkan aja ya langsung ya, Dokter Fadila ya. Iya, soalnya ini kan nggak bisa semuanya dikerjakan kayaknya maksudnya kalau mau ke fiksi-fiksi, kalau non-fiksi terus diterbitin jadi buku ya itu juga nggak apa-apa, antologi juga boleh. Tapi kan kalau misalnya mau jadi sesuatu kita samain aja gitu menurut saya sih. Tapi Mm-mm. kalau misalnya enggak juga eh, agak agak sulit sih emang kalau enggak ya. Misalnya kalau antologi ya antologi semua, kalau buku solo semua, kalau Iya. misalnya di PDF online semua, kayaknya gitu deh. Mm-mm. Atau kita ambil dari polling aja. Iya. Kalau dari polling ini 6 terbanyak itu jawabannya 6 ya, 6 orang ya.
Itu dari platform online sama outputnya sama ini ya, menerbitkan antologi. Oh, antologi. Heeh. Antologi juga bisa sih. Nah, gimana? Cuma kalau antologi itu gini, jadi kan kalau misalnya bukunya diterbitkan sendiri dalam bentuk antologi, itu kan minimal untuk cetaknya itu 30. Hmm, Ini orangnya yang dia di grup ini kan belum ada 15 ya kayaknya. lebih kurang sih 15. Kalau 15 mungkin sekitar satu orang dapat dua buku itu 80 ribuan. Ya kan ya, delapan Ya, puluh ribuan. iya betul. Tapi itu belum termasuk kayak ongkos kirim dari penerbit intinya ya. Penerbit intinya itu nanti ngirimnya gimana? Atau misalnya penerbit intinya tuh ngirim ke satu tempat dulu baru kita bagi-bagiin. Itu mungkin malah lebih bisa kalau ngirimnya dia ngirimin ke satu orang kayaknya nggak bisa. Mungkin dia lebih kayak ngirim ke satu tempat dulu, terus dari Hmm, situ dibagiin kayak gitu juga bisa. Jadi 80 itu masih ditambah lagi kalau ya, antologi. Atau kalau misalnya mau jalan dua-duanya juga nggak apa-apa. Misalnya kelasnya nanti terpisah. Jadi kelas ini kan kayak kelas apa namanya sambung kelas kelas berlanjut. awal ya. Hmm. Kelasnya kan bersambung. Nanti yang misalnya mau bikin antologi itu kelasnya dipisah sama yang kelas bikin novel di platform online itu bisa. Tapi kalau misalnya dipisah lebih sedikit lagi jadinya nanti lebih jadinya biayanya lebih mahal lagi Iya, maksudnya gitu. betul betul. Itu nanti mungkin tanyakan di grup aja kali ya. Soalnya ini kan yang datang belum lengkap. Iya, Terus dan kalau misalnya uh, uh, ya, jadi mungkin teman-teman udah ada gambaran ya. Atau kalau yang misalnya menulis di platform online itu saya boleh tanya nggak? Platform online yang menulis itu di mana? Platform online apa gitu? Terus iya. sudah pernah dapat penghasilan dari platform online apa belum? Itu sih pertanyaan saya kalau misalnya teman-teman udah ada dari yang ikut Zoom ini mungkin. Iya, ini ada yang menjawab Kak Kaja sama Kak Nur. Nggak ada ya di sini ya? Oh, pas nggak ada ya. Nggak ada. Ya udah. Atau nanti kita bicarakan yang kelas lanjutannya itu di grup aja kali ya. Ya. Soalnya kalau misalnya di sini agak susah karena nggak yang kumpul semua gitu. Mm-mm. Oke. Ya, teman-teman. Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti di grup ya untuk pembahasan kita outputnya itu solo, buku antologi atau ke platform online. Ya, tapi menurut teman-teman nih yang ada di sini lebih tertariknya apa? Boleh buka suara setelah tadi pemaparan dari Dokter Fadilah. Siapa? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Online, Bu Dokter. Bu Kak Munik. Kak Munik pinginnya online. Yang lain gimana? Mbak Lili? Amah Lili? Mbak Sistri? Kalau misalnya, karena memang ini Dokter Fadila kan ini ya, sudah menjalani ya proses secara online itu dan Alhamdulillah sudah menghasilkan juga gitu ya. Kalau memang kita mau fokus ke online ya menurut saya lebih spesifik dan lebih memudahkan karena platformnya online gitu kan. Tertarik online tapi belum ada pengalaman sama sekali. Ya, sama-sama belajar ya insya Allah ya Kak Dewi ya. Oke, sama Venita mungkin atau Kak Sistri, Mbak Lili, Mbak Kaula, Mbak Amah Erma, Amah Enggar, boleh kasih eh, komennya. Tertarik yang mana? Mau ikut online juga atau yang buku fiksi? Buku fisik? Oh ya, Mbak Kaula. Two in one Kak Dewi mah. Oh, Kak Lili dulu online sebatas tugas magang di web kantor. Online mah, oh ya. Banyak nih yang online, Bu.
Saya online juga, iya. Oke, kalau gitu mungkin kita Ah, fokuskan ke online ya, tapi oh, enggak tahu, Bunda sayang. Kalau yang online mungkin karena kita apa namanya baru, mungkin nanti kita belajarnya dari benar-benar awal ya. Kita sama-sama nol, sama-sama belajar. Maksud saya di sini juga anggaplah saya juga masih belajar gitu. Jadi kita bareng-bareng aja. Terus kita kayak nanti bentuk komunitas yang baru lagi dari sini. Nanti kalau misalnya ada penambahan peserta itu nggak apa-apa, boleh ya. Nanti kita minggu depan mungkin kalau yang online itu kayak kita mungkin lebih kayak nggak usah seminar, tapi kita lewat WA aja juga bisa. Jadi kayak iya. misalnya keluap gitu, keluap aja gitu. Kita sepakati misalnya hari apa, terus kita keluap kayak gitu. Nanti Oke. kita mulai dari nol, kita mulai pembelajarannya kayak gitu. Entah nanti menghasilkan entah enggak ya tergantung sama teman-teman sendiri ya. Kalau saya memang kalau pas lagi banyak itu paling banyak sebulannya ya belum yang terlalu banyak ya karena kan masih baru 7 bulan. Tapi saya merasakan dari menulis fiksi itu kita kayak bisa lepas gitu, lepas nulis apa aja. Jadi menurut saya tuh juga karena mungkin saya sama pekerjaan utama saya ngerjakannya masih lebih banyak pekerjaan utama ya. Jadi kan menulis nggak jadi prioritas yang nomor satu di pekerjaan seharian saya. Cuma saya kayak meluangkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam sehari gitu. Kalau misalnya yang menulis itu yang menulisnya 1 jam, yang di platform online itu, terus menulisnya yang untuk apa namanya eh, menulisnya 1 jam, yang untuk platform online, terus habis itu kayak promosinya itu juga sekitar 1 jam. Jadi nulis dulu, kalau udah selesai nulis, itu promosi. Tapi juga kita kalau udah punya tulisan, itu promosi juga kayaknya harus jalan terus. Nah, itu gimana caranya nanti kita bahas bersama-sama. Kalau misalnya mau, karena ini pas ada event, teman-teman habis ini langsung install aja KBM, aplikasi KBM. Terus yang udah install, nanti kita apa namanya ini kita absen di grup, terus habis itu nanti langsung untuk misalnya teman-teman kita kasih tugas untuk hari ini kayak gitu aja ya, biar lebih Hmm. gampang. Gimana caranya kita biar bisa catch up. Karena ini ada momen yang baik ya. Ini ada momen lomba. Kita bisa ikut lomba di situ, gitu. Oke. Untuk cepat menulis apa untuk menulis. Nah, kalau event lomba itu kita bisa cepat naiknya karena ada khusus khusus untuk ini untuk event lomba itu ada di beranda itu keluar tulisannya di beranda. Nah, kalau misalnya keluar tulisannya di beranda itu kan kita bisa matchingin tulisan kita dan itu keterbacaannya tuh lebih banyak. Nah, ini eventnya masih baru mulai ya, jadi belum terlambat juga teman-teman kalau yang mau ikut ya untuk sekedar nyoba aja nggak apa-apa. Mungkin apa namanya meskipun teman-teman belum yang terlalu paham nanti mungkin saya jelasin sedikit untuk event lombanya itu ini eh, kelihatannya masih sampai 3 Juni sampai 8 Juli. Nah, ini kan masih 1 bulan ya, Juni sampai Juli. Iya. Ya itu 20 bab dalam waktu 1 bulan. Itu gimana caranya nanti akan saya ajarin juga. Gimana caranya supaya kita bisa catch up di situ. Jadi nanti materinya ini meliputi banyak ya. Teman-teman kalau misalnya mau serius, eh, kita bisa bikin langsung untuk event ini. Jadi nanti langsung kita kebut aja materinya. Kalau memang mau di platform online. Nanti malam atau besok atau kapan gitu nanti saya kasih tugasnya. Jadi kayak kita langsung catch up biar memang kalau memang teman-teman mau biar langsung catch up nulisnya gitu. Cuma ya kalau platform online itu kan beda ya sama tulisan di cetak ya. Jadi kayak konfliknya yang kebanyakan banyak di KBM itu ya drama rumah tangga. Tapi kalau menulis yang beda dari itu juga bisa. Ada yang bestsellernya banget itu malah tulisannya tentang
topik-topik militer gitu. Tapi emang dia backgroundnya militer. Nah itu yang best seller banget, yang pendapatannya tertinggi se-platform itu, ya dia itu nulisnya tentang platform militer gitu. Tapi nanti kita lihat aja ya gimana kelanjutannya. Apa kita bisa apa enggak, itu tergantung teman-teman ya, catch up-nya. Nanti sama waktu yang teman-teman luangkan untuk menulis itu berapa lama, terus tergantung goalnya teman-teman juga apa. Misalnya pengen nulis cepat dan banyak juga bisa, pengen nulis yang untuk kepuasan diri teman-teman sendiri juga bisa. Jadi ini nanti materinya, saya kira mungkin akan banyak materinya. Harus apa? Kalau misalnya memang mau ngejar untuk lomba yang ini loh, Ya, itu oke, nanti oke. kita lanjut aja. Sip. Oke, alhamdulillah eh, kita sepakati nggih teman-teman. Kita akan mengikuti lomba yang ada di KBM, sekaligus nanti akan langsung didampingi oleh Dokter Fadila di grup WhatsApp kita. Dan kita membuka kesempatan ya untuk sebanyak-banyaknya peserta ya, menambah peserta lagi. Mungkin nanti kita buat lagi flyernya ya, Bu Dokter, biar banyak yang bisa mengikuti pendampingan menulis online di KBM ini. Eh, oke ya, semangat ya semuanya ya. Ini Dokter Fadila sudah menyediakan waktu nih untuk kita, udah menyusun juga materi-materi apa yang akan disampaikan nanti di grup WhatsApp. Jadi sistemnya nanti keluar dan pendampingan via WhatsApp. Gitu ya, Bu Dokter ya. Oke. Oke, alhamdulillah sampailah kita di penghujung waktu ya. Kita agendakan sampai 14.30, ini udah lewat 3 menit. Dari kami, jazakumullah khairan kasiron, teman-teman sudah bergabung. Ditunggu ya testimoninya, eh, insight-insightnya dari kelas siang hari ini. Semoga kita istiqomah ya, bisa menyebarkan kebaikan lewat tulisan. Demikian, Amin. amin. Baiklah, kita cukupkan ya kelas yang ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiron kepada Dr. Fadila, Mahmunik, dan Amin. teman-teman semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.